Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mulai ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Engkaulah perlindungan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu. Biarlah Tuhan ibadah online ini Tuhan, Engkau senantiasa menjamah anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang beracara ya Bapa. Terima kasih ya Allahku, hanya di dalam satu nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentur, inilah hidup
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Pagi yang indah ini kita kembali bersyukur, kita kembali beribadah kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online ini, khususnya pemberitaan firman Allah. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kami menaikkan puji syukur hormat kami kepada Allah segala Raja, Allah segala Allah, Allah segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu. Berterima kasih atas kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Berterima kasih atas semua pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Pagi hari ini kami ada di hadapan-Mu ya Bapa untuk bersyukur. Kami persembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami di hadapan-Mu ya Allah. Kiranya dikuduskan supaya menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih, berkati setiap telinga dan hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Sang Firman kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 6. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Dari seorang media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ibadah yang berhasil. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup pada satu zaman yang sama. Daniel bahkan berkarya di 4 kerajaan yang berbeda-beda. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah pemuda-pemuda yang disisahkan Tuhan dari kerajaan Israel. Ketika kerajaan, keluarga kerajaan, bahkan bangsa Yehuda jatuh, hancur sebagai hukuman Tuhan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini merupakan tunas yang muncul dari tunggul yang telah hancur, dari pohon yang telah tumbang. Mereka adalah remnant yang dipersiapkan Tuhan untuk melanjutkan karya Allah bagi bangsa Yehuda ke depan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego terbedakan dari pemuda-pemuda yang ada di Yehuda, dari bangsa Yehuda, bahkan yang ada di kerajaan Babel, kerajaan Medi Persia, karena mereka telah membangun hidup mereka di hadapan Allah melalui ibadah yang sejati. Ibadah yang berhasil akan membangunkan iman. Jadi yang pertama, ketika kita ibadah bersungguh-sungguh hati, atau dengan kata lain, kalau ibadah kita berhasil di hadapan Tuhan, maka manfaatnya adalah iman kita terbangun di hadapan Tuhan. Pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel membangun persekutuan dengan sahabat-sahabatnya. Juga pasal 2 ayat 17 dan 18, mereka berdoa bersama-sama
memohon kekuatan Tuhan untuk mempengaruhi orang-orang yang sedang membimbing mereka, yang sedang mengawasi mereka di dalam kerajaan Babel. Dan pada ayat 6 dari pasal 6 ini dikatakan bahwa kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan Allahnya. Dalam hal yang lain tidak didapati kesalahan, tetapi justru di dalam kebenaran, hidup yang dikehendaki Allah inilah yang dijadikan celah oleh iblis untuk melemahkan mereka, untuk mendakwa mereka di hadapan raja bangsa-bangsa lain. Ibadah yang berhasil akan membangun iman, sehingga melalui iman itu Daniel dan kawan-kawan berkata bahwa tanpa makan menu yang dipersiapkan kerajaan bagi kami pun kami akan tetap sehat dan kuat. Kami akan tetap cerdas, kami akan tetap berhikmat. Itulah iman yang diperoleh, itulah keyakinan yang diperoleh oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel beriman bahwa Allah sanggup menyingkapkan kekusutan dari mimpi-mimpi raja yang membuat raja hendak murka dan akan membinasakan semua orang-orang pandai, orang-orang berhikmat di dalam kerajaannya. Tidak terluput Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Ariok menyampaikan kepada Daniel tentang murka raja, maka Daniel tidak panik seperti yang lain, seperti orang-orang pintar dari dunia ini, tetapi Daniel mengajak rekan-rekannya untuk bersama-sama berdoa. Daniel masuk di hadirat Tuhan. Daniel kembali kepada ibadahnya, di mana melalui ibadah itu dia memperoleh pencerahan, melalui ibadah itu dia memperoleh hikmat, memperoleh pengetahuan yang melampaui akal manusia pada umumnya. Demikian pula terjadi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam pasal 3 ayat 17 dan 18 ketika mereka berkata, hendaknya tuanku raja tahu bahwa kalau Allah yang kami sembah itu tidak dapat melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala yang tuanku buat, hendaklah raja ketahui bahwa sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami, kami sekali-kali tidak akan menyerah, kami sekali-kali tidak akan mundur, kami sekali-kali tidak akan menyembah berhala yang tuanku buat. Ibadah yang sejati, ibadah yang berhasil memberikan kekuatan. Di dalam ibadah inilah jiwa kita digarap oleh Allah. Di dalam ibadah inilah mental kita digarap oleh Tuhan. Di dalam ibadah inilah roh kita dipengaruhi oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena iman Daniel tidak takut dengan ancaman. Demikian pula Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena kepercayaan mereka tidak takut ancaman, mereka tidak takut kepada maut, mereka tidak gentar, mereka tidak gemetar di hadapan maut. Karena iman Daniel, karena kepercayaan, keyakinan Daniel, Daniel tidak takut dilupakan. Di dalam ibadah, iman kita terlatih. Di dalam ibadah, ketaatan kita terlatih. Di dalam ibadah, kesetiaan kita terlatih. Saya bacakan kembali ayat yang kelima dari pasal 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun
atau kesalahan. Sebab Ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Inilah hidup, inilah keadaan, inilah hasil dari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati beribadah kepada Tuhan. Inilah hasil dari orang-orang yang ibadahnya berhasil di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ibadah yang berhasil akan melihat tangan Tuhan yang kuat turun memberi pertolongan. Banyak orang-orang Kristen gagal. Sementara mereka mengakui bahwa mereka menyembah Allah yang tidak pernah gagal. Dan banyak kegagalan, banyak bentuk kegagalan di dalam kehidupan orang-orang Kristen, di dalam kehidupan orang-orang yang bergereja, di dalam kehidupan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berdoa. Kegagalan itu pastinya disebabkan oleh gagalnya ibadah kita di hadapan Tuhan. Sebab ibadah yang kita lakukan dikatakan di dalam kitab Injil adalah ibadah yang penuh motivasi. Bukan ibadah yang sejati. Seperti dituliskan oleh Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Ketika ibadah kita gagal di hadapan Tuhan, maka kita gagal di dalam iman, kita gagal di dalam kesetiaan, kita gagal di dalam ketaatan kita. Dan kegagalan kita di dalam iman, kegagalan dalam ketaatan, kegagalan dalam kesetiaan kita kepada Allah akan memberi warna kepada kehidupan harian kita. Dimanapun kita ada dan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini juga condong akan mengalami kegagalan. Sebab kita gagal di hadapan Tuhan. Melalui ibadah, Daniel mendapatkan satu pengertian hikmat untuk menguraikan mimpi raja yang membuat hati raja begitu kusut, yang membuat raja akan mengambil keputusan-keputusan yang akan membinasakan banyak orang. Daniel melalui ibadahnya yang berhasil dapat menyelamatkan banyak orang di sekitarnya. Seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang taat setia kepada Tuhan akan menghidupkan orang-orang di sekitarnya. Di dalam kita bersekutu, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, akan mengalir urapan Tuhan, akan mengalir karya Roh Kudus, akan ada Injil yang mengalir dari surga, dari Bapa ke dalam kehidupan orang tersebut dan akan memancarkan dari dalam kehidupannya. Ibadah yang berhasil juga mendatangkan berkat. Pasal 2 ayat 48 sampai 49. Ibadah yang berhasil membuat Allah dipermuliakan. Pasal 3 ayat 28 sampai 29 dari kitab Daniel. Ibadah yang berhasil akan mendatangkan mujizat. Ibadah kita yang berhasil membuat Allah turun tangan atas pergumulan umatnya.
ibadah yang berhasil akan dipercayakan, rahasia-rahasia Allah akan disingkapkan, akan dibukakan. Rahasia-rahasia Allah yang terbungkus, yang tidak dapat dipahami, yang tidak dapat ditemukan, yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang biasa, tetapi hanya orang-orang yang membangun hubungannya di dalam ibadah yang sejati kepada Allah yang esa, Allah Yahweh, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan memperoleh berkat-berkat dari ibadahnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai memperbaiki ibadah kita di hadapan Tuhan. Jam-jam doa kita, saat-saat di mana kita membaca Alkitab dan merenungkannya, saat-saat di mana kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya hidup kita dipakai oleh Allah. Daripada kita berdoa terus-menerus hanya meminta pengampunan dosa, Tuhan ampuni dosa, Tuhan ampuni kesalahan saya. Kenapa kita tidak berdoa, Tuhan ini hidupku, pakailah hidupku sebagai seorang yang menyampaikan Injil, sebagai seorang saksi bagi dunia ini. Mari kita tumbuhkan iman percaya kita melalui ibadah kita. Mari kita mulai menikmati hidup yang berkemenangan melalui ibadah kita. Ketika ekonomi dunia tumbang, banyak orang kehilangan pekerjaan, aset modal, investasi lepas dan merugi. Makanan berkurang dan keadaan sangat susah. Tetapi hendaknya anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya jangan tumbang di hadapan dunia. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya jangan gemetar di hadapan kematian. Tetapi mulailah membangun hidup yang beribadah kepada Allah. Bangunlah ibadah yang suci di hadapan Bapa kita, di hadapan Allah kita. Seperti Sadrak, Mesak, Daniel, dan Obednego. Yang terindah adalah ketika kita berjuang bersama dengan Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah kekuatan kita, dialah perlindungan kita. Dia bekerja atas hidup kita 24 jam. Dia memberikan kita kemenangan, dia melepaskan kita dari kekusutan demi kekusutan. Supaya melalui hidup kita dapat tampil seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Menjadi saksi di tengah dunia yang sedang mengalami kehancuran. Menjadi saksi di tengah-tengah gereja yang sedang mengalami kemerosotan. Menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Menjadi jalan keselamatan karena memberitakan Injil, karena menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang sedang mengalami krisis. Hari-hari ini sepertinya banyak orang percaya yang tumbang karena kegagalan global. Banyak orang-orang percaya yang ikut terseret. Banyak orang-orang percaya yang gemetar dan sangat lemah di hadapan persoalan. Tetapi sebenarnya dalam keadaan seperti inilah Tuhan sedang menantikan orang-orang yang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika tekanan datang, ketika maut mengancam, ketika mara bahaya sedang menghampiri, maka mereka tidak lari kemana-mana. Mereka datang sujud di hadapan Tuhan. Mereka sujud di kaki Tuhan. Mereka memohon supaya Allah yang berkarya,
di tengah keadaan mereka, di tengah situasi mereka, di tengah situasi di sekitar mereka. Allah mau supaya kita membangun persekutuan pribadi kita dengan Dia. Melalui ibadah yang sejati ini sangat memungkinkan, sangat dimungkinkan bagi orang-orang kudusnya untuk memperoleh segala yang dibutuhkan di tengah keadaan yang sangat mencekam hari-hari ini. Tidak ada tempat di mana kita bisa berlari. Tidak ada sandaran yang benar-benar di mana kita dapat merebahkan, mempercayakan seluruh hidup kita. Solusi-solusi yang diberikan oleh dunia untuk menghadapi situasi saat ini juga menakutkan bagi banyak orang. Pikiran manusia, kekuatan manusia, kemampuan manusia seringkali berujung kepada kebinasaan manusia itu sendiri. Tetapi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, solusi yang dari Allah akan memberi damai sejahtera bagi setiap orang yang membangun hubungannya, yang membangun hidupnya melalui ibadah yang sejati kepada Allah, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini, jangan takut, kata firman Allah, sebab aku menyertai engkau. Jangan takut sebab aku bersama dengan engkau. Jangan takut sebab aku memegang tanganmu. Jangan takut sebab akulah gembalamu. Jangan takut sebab akulah perlindunganmu. Jangan takut sebab aku menyertaimu. Dapatkah kita menarik perkataan-perkataan firman ini ke dalam kehidupan kita dan hidup di dalam kita supaya menjadikan kita hidup dan kuat menjalani hidup di tengah dunia ini? Mari renungkan kembali kehidupan dari tokoh-tokoh ini, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka orang biasa sama seperti kita, tetapi yang membedakan kita dengan mereka adalah dalam hal ibadah mereka. Nyaris tak ada cacat celah yang ditemukan di dalam kehidupan mereka. Tetapi orang fasik menyerang kebenaran yang mereka hidupi untuk dijadikan alasan untuk menghancurkan mereka. Tetapi kebenaran itulah yang membela mereka, sebab Allah yang mereka percayai adalah Allah kebenaran. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa. Seringkali kami gelisah, pikiran dan hati kami kocar kacir, kacau balau ketika berhadapan dengan situasi, keadaan yang sedang menggelisahkan seluruh dunia hari-hari ini. Kami melupakan Tuhan. Kami lebih mengedepankan apa yang dapat kami pikirkan, rasakan, dan rancangkan. Tetapi pagi hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, mereka dikatakan orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa. Pada hidup mereka nyaris tidak didapatkan kesalahan apapun. Karena itu sebagaimana mereka berhasil karena mereka membangun ibadah mereka yang berhasil, ibadah mereka yang sejati di hadapan Tuhan Allah mereka. Biarlah pengalaman hidup mereka, pengalaman beriman, pengalaman percaya Sadrak, Mesak, Daniel, dan Abednego juga dapat kami miliki di dalam kehidupan kami. Biarlah itu dapat tumbuh ketika kami mulai membiasakan diri untuk berdoa. Biarlah iman percaya itu dapat tumbuh ketika kami membiasakan diri untuk mulai membaca firman Allah, merenungkan firman Allah. Biarlah keyakinan akan Allah itu semakin tumbuh dan kuat ketika kami mulai bersaksi tentang Kristus yang menyelamatkan setiap umat manusia. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Firman, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian El Shaddai.
Di akhir ibadah kita, mari kita berdoa. Apa yang ditaruhkan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita doakan. Kesempatan yang baik ini kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat upaya-upaya pemerintah, bahkan bangsa-bangsa, untuk penyembuhan, untuk pencegahan COVID, dan supaya orang-orang kudus Tuhan terpelihara di masa yang sukar ini. Juga teristimewa kita berdoa supaya Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya itu tetap diberitakan di tengah situasi yang sukar dan sulit ini. Mari kita berdoa. Kepadamu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Engkau Allah yang mengatur dan mengendalikan masa dan waktu. Engkau tahu setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Karena itu kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya, mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Sebab hidup kami ini datang daripada Engkau sendiri. Kami berdoa buat orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi ini, di setiap bangsa, di setiap negara, di setiap suku. Kiranya mereka menjadi tiang doa, kiranya mereka menjadi saksi Kristus, kiranya mereka memperkatakan firman Allah kepada orang-orang di sekitar mereka. Kami berdoa kiranya orang-orang kudus-Mu, teristimewa mereka yang berjuang karena iman mereka, mereka yang teraniaya, terbuang, tertolak, bahkan umat-umat-Mu yang sedang ada di posisi-posisi penting di negara mereka masing-masing, di lembaga-lembaga besar dunia, apapun posisi jabatan mereka di sana. Bahkan umat-umat-Mu yang ada di tempat-tempat tertinggi sebagai pemimpin-pemimpin, baik itu di dalam perusahaan, dalam lembaga-lembaga pemerintahan, sebagaimana Tuhan melengkapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kiranya urapan itu pun turun ke atas orang-orang kudus-Mu, ke atas umat-umat-Mu, supaya mereka memberi pengaruh sebagaimana Daniel, Sadrak, Mesak memberi pengaruh di zamannya, di keadaan di mana mereka berkarya, supaya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani, mereka yang melakukan misi penginjilan, bukan hanya misi kemanusiaan, bukan hanya misi sosial. Teristimewa Injil yang menyelamatkan itu dibagikan ke berbagai bangsa, ke penjuru dunia. Karena itu setiap hamba Tuhan, para penginjil, orang-orang yang Tuhan panggil secara khusus, baik mereka yang melayani di denominasi-denominasi gereja, di lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga pendidikan Kristen, kiranya karya Allah, roh Allah yang membuat mereka mampu berkarya atas kehidupan mereka semua. Berkati pemimpin bangsa Indonesia, berkati aparat keamanan, berkati tenaga medis. Juga kami berdoa buat proses penyaluran dan pemberian vaksin kepada masyarakat di bangsa ini. Kiranya boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan, di dalam rahmat Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang sedang menderita karena bencana alam, baik banjir, gempa, kecelakaan, dan berbagai peristiwa yang membuat sulit kehidupan orang-orang di bangsa ini. Kiranya pada mereka ada damai Allah turun. Teristimewa orang-orang percaya di bangsa ini berlutut di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu GPI Kota Tuayan, jemaat Saksi Kristus. Juga berkati hamba-Mu Pendeta Kim dan Ocu bersama jemaat yang dilayani di Korea. Juga kami berdoa buat anak-anak kami, saudara-saudara kami yang ada di negara-negara lain. Kiranya mereka semua terpelihara di dalam anugerah dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pasangan suami istri, setiap anak-anak, berkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis,
supaya semuanya diarahkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di antara umat-Mu yang sedang sakit pagi hari ini, kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka disembuhkan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Terima kasih Bapa. Juga umat-umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, pada mereka diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati dan pandangan-Mu. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Allah Roh Kudus, turun memberkati kita masing-masing pagi hari ini kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.